Indonesia, negeri dengan sejuta keindahan. Dari Sabang sampai Merauke, kita melihat laut biru yang luas, gunung yang menjulang, dan tanah yang subur. Kita tumbuh di bawah merah putih yang sama, bernyanyi lagu kebangsaan dengan penuh kebanggaan. Tapi di balik keindahan itu, masih ada cerita lain. Cerita tentang kemiskinan yang belum sirna, korupsi yang belum hilang, dan perpecahan yang masih tumbuh di antara kita. Inilah wajah Indonesia hari ini, indah tapi rapuh. Kita sering mendengar istilah Indonesia Emas 2045. 100 tahun setelah kemerdekaan, bangsa ini diharapkan menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia Emas bukan sekedar mimpi, tapi sebuah komitmen besar mencetak generasi muda yang tangguh, berilmu, dan berakhlak. Di tangan pemuda hari inilah masa depan itu ditentukan. Di kampus, di ruang kelas, di desa, di pabrik, di ruang digital. Di sanalah masa depan Indonesia sedang dibangun. Kita memiliki semua modal untuk menuju ke sana. Sumber daya alam yang melimpah, keberagaman budaya, dan semangat gotong royong yang tak pernah padam. Tapi modal itu tak akan berarti jika tak mampu menjaga dan mengembangkannya. Namun, di balik optimisme itu, ada rasa cemas yang tak bisa diabaikan. Kita melihat anak muda yang kehilangan arah karena kemajuan teknologi tak disertai moral dan empati. Kita menyaksikan banyak orang mengejar jabatan tanpa memikirkan pengabdian. Kita mendengar berita tentang perpecahan, ujaran kebencian, dan intoleransi yang tumbuh di antara kita sendiri. Inilah wajah lain bangsa ini, Indonesia cemas. Cemas karena korupsi masih dianggap biasa, cemas karena kejujuran mulai kalah dari ambisi, cemas karena sebagian dari kita mulai melupakan nilai-nilai Pancasila. Jika kita tidak sadar hari ini, maka emas yang kita impikan bisa berubah menjadi abu. Indonesia emas akan tinggal nama dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan generasi muda yang paham arti kesehatan nasional. Karena Indonesia Emas bukanlah negara yang hanya kaya harta, tapi bangsa yang mampu melindungi rakyatnya dari penyakit, ketergantungan obat, dan maraknya hoaks kesehatan. Disinilah peran penting farmasi, bukan hanya di laboratorium, di apotik, tetapi juga di lapangan bersama masyarakat. Namun, harapan belum hilang. Selama masih ada tangan-tangan muda yang mau berbuat, Indonesia tidak akan tenggelam. Indonesia Emas bukan datang dari pidato, tapi dari tindakan nyata. Dari setiap mahasiswa yang belajar dengan sungguh-sungguh, dari setiap pemuda yang jujur dalam bekerja, dari setiap anak bangsa yang memiliki menanam bukan menebang. Perubahan besar tidak lahir dari orang besar, tapi dari niat kecil yang dilakukan dengan konsisten. Indonesia Emas bukan tentang harta, kekuasaan, atau jabatan, tetapi tentang kejujuran, kepedulian, dan keberanian untuk memperbaiki diri sendiri. Karena emas sejati tidak ditemukan di tambang, tapi di hati manusia yang tetap mau berbuat baik meski tak dilihat siapa-siapa. Tapi kita dan saya, generasi farmasi, punya kekuatan untuk mengubah itu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, menjelaskan cara minum obat yang benar, mengingatkan bahwa penyalahan gunaan obat, meneliti bahan alam Indonesia yang bisa jadi sumber obat masa depan. Setiap langkah kecil di dunia farmasi adalah langkah besar untuk kesehatan bangsa. Indonesia Emas tidak akan berarti jika rakyatnya sakit dan sistem kesehatannya rapuh. Maka dari itu, tugas kita bukan hanya menjadi ahli obat, tapi juga penjaga kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton dari masalah. Karena farmasi bukan hanya profesi, tapi juga pengabdian. Indonesia Emas atau Indonesia Cemas bukan ditentukan oleh waktu, bukan oleh pemerintah, tapi oleh kita generasi muda hari ini. Apakah kita akan terus diam dan menunggu, atau mulai bergerak dan menyalakan cahaya? Masa depan bangsa ini tidak ditulis di atas kertas, tapi diukir oleh tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari.
Karena sejatinya Indonesia emas sedang tidak ditunggu, Indonesia emas sedang diperjuangkan. Dan perjuangan itu dimulai dari kita, dari sekarang. Indonesia emas atau Indonesia cemas, semua tergantung pada kita yang memilih untuk peduli dan berbuat.